Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan malam hari ini saya akan membacakan sedikit redaksi daripada kitab Qami'ut Tughyan. Kitab Qami'ut Tughyan ini karangan Syekh Nawawi Al-Bantani yang mensyarah atau menjelaskan nazam Syu'bul Iman. Nazam Syu'abul Iman ini karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari, pengarang kitab Fathul Mu'in. Kalau bapak-bapak familiar sama kitab Fathul Mu'in, itu kitab fikih yang dikarang oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari dari India. Salah satu nazam yang dikarang itu Syu'abul Iman. Nazam itu kalau bahasa Indonesia seperti tata bahasa yang disusun secara seperti pantun, belakangnya ada samanya. Kalau di Indonesia, dalam tata bahasa Indonesia ada yang namanya pantun. Dalam bahasa Arab ada yang namanya nazam. Nazamnya singkat, ini menerangkan tentang Syu'abul Iman. Syu'abul Iman ini adalah cabang-cabang keimanan yang dikarang daripada salah satu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang iman dan cabang-cabang iman. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu sekitar 70-an cabang. Jadi cabang-cabang iman itu sebenarnya banyak. Ini dari sumber Al-Quran dan hadis ada sekitar 70-an. Fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah. Cabang iman yang paling baik yaitu ucapan la ilaha illallah. Kita udah tadi ucapkan ya, udah diucapkan di mulut, tambah i'tiqad, yakin bahwa Allah adalah Tuhan yang menciptakan kita dan memerintahkan kita untuk menyembahnya. Jadi dari hadis itu timbullah karangan ini, Syu'abul Iman. Selain beliau, banyak ulama-ulama yang lain yang mengarang. Oleh karenanya kita sebelum baca, kita tabarukkan dulu, kita baca Al-Fatihah kepada pengarang. Al-Fatihah ala Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala hadratil Syekh Zainuddin Al-Malibari, ala hadratil Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak adik yang dirahmati Allah, jadi cabang-cabang iman itu asalnya dari hadis Nabi itu. Apa tadi hadisnya?
Al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu 70-an cabang. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Paling baik, cabang iman yang paling baik, yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu yang paling baik, yang paling utama, yang paling tinggi derajatnya. Wa adnaha imatatul adza 'anit tariqi. Dan yang paling remehnya, yang paling rendahnya, menghilangkan rintangan di jalan. Menghilangkan rintangan di jalan. Contohnya, ada duri di jalan, daripada nanti takutnya keinjek orang yang lewat, durinya kita singkirkan. Itu pun namanya cabang daripada iman. Paling rendahnya tuh kayak gitu. Empati kita terhadap sekitar, cuma menghilangkan rintangan di jalan, itu adalah salah satu daripada cabang iman. Kenapa saya tertarik membawakan ini? Karena waktu belum lama Habib Umar bin Hafiz yang dari Yaman ke Indonesia mampir ke Istiqlal, banyak yang ngaji sama beliau. Salah satunya adalah menteri, namanya Pak Nusron Wahid. Nah, yang Pak Nusron Wahid itu sangat menarik bahasannya. Jadi enggak kita baca semua, tapi cuma hanya bagian ini saja. Enggak mulai dari cabang pertama, tapi kita langsung ke salah satu cabang itu aja. Kita baca. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wasyu'batul hadiyata asyarata wasyu'batu athaniyata asyarata ar-raja'u li rahmatillahi ta'ala. Dan cabang yang ke-12, tadi ada berapa tuh? 70 cabang. Ini cabang ke-12 disusun sama ulama, ya namanya Syekh Zainuddin Al-Malibari ini. Cabang yang ke-12, ar-raja'u li rahmatillahi ta'ala. Roja, pengharapan bagi rahmatnya Allah Ta'ala, bagi kasih sayangnya Allah Ta'ala. Jadi kita tuh harus penuh harap bahwa Allah itu sayang sama kita sekalipun kita berdosa. Ini syu'bah atau cabang yang ke-12, mengharap ampunan Allah, mengharap kasih sayang Allah sekalipun kita berdosa. Siapa yang gak berdosa Pak ya? Siapa yang gak berdosa? Gak ada manusia yang tidak berdosa kecuali Nabi Muhammad SAW yang maksud. Ya, jadi siapa yang tidak berdosa? Ya, ini roja ini perlu kita tanamkan di diri kita. Bukan meremehkan dosa, tapi kita selalu perlu harap akan ampunan Allah. Qala Allah Ta'ala, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, hai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka sendiri, la taqnatu, janganlah kalian putus asa min rahmatillah, daripada rahmatnya Allah. Siapa itu hamba-hamba Allah yang melampaui batas? Ya, kita ini yang berdosa, baik dosa-dosa kecil ataupun dosa-dosa besar. Berarti kita melampaui batas. Batasannya harusnya nggak berdosa, tapi kita melampaui batas itu, kita malah berdosa. Apa kata Allah kepada kita tuh yang berdosa itu, yang melampaui batas itu?
La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, akan ampunan. Begitu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, al-fajirur raji li rahmatillahi ta'ala aqrabu ila Allah ta'ala minal 'abidil muqniti. Apa sabda Rasulullah? Ini keren banget ini, saya suka. Makanya ketika saya melihat di TV Pak Nusron Wahid baca itu, ini dalam banget. Ini dalam banget. Kayaknya perlu kita sampaikan. Sabda Rasulullah, al-fajirur raji li rahmatillah ta'ala. Orang yang berdosa di fajir itu orang yang berdosa. Ar-raji, tapi dia tetap memohon li rahmatillahi ta'ala, bagi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, bagi ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu aqrabu ilallahi ta'ala, itu lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala minal abidil muqniti, daripada hamba Allah yang tukang ibadah tapi sukanya memutus harapan orang, bikin orang putus asa terhadap rahmat Allah dan ampunan Allah. Karena ada orang yang begitu ya, asal lihat yang jelek-jelek, ya lu mau ya, gak usah ya, neraka dan. Itu namanya muqnit rahmatillah. Orang yang membuat orang lain putus asa terhadap rahmat Allah. Ada orang pacaran, lewat, langsung itu terjadi dulu waktu zamannya imam mazhab Ahmad bin Hanbal, yang saking ekstrimnya mereka memegang agama sampai orang yang cuma berjalan berduaan saja sama bukan mahram dikebukin di situ, dikebukin di jalan. Ini orang-orang yang bermazhab Hambali pada waktu dulu. Ada suatu zaman di mana di Jazirah Arab itu yang mayoritas adalah mazhabnya Imam Hambali, Ahmad bin Hanbal, bukan Ahmad bin Hanbalnya, tapi orang-orang yang bermazhab Hambali, mereka keras terhadap hukum sampai orang yang cuma melakukan itu saja langsung digebukin sama orang-orang. Wahai orang yang berdosa, harusnya jangan putus asa mereka dari rahmat Allah. Enggak usah pakai digebukin langsung dicap kafir, langsung dicap berdosa, langsung dicap neraka, langsung dicap apa? Itu namanya dianya menyembah Allah, abid, tukang ibadah, tapi sama orang yang enggak ibadah dia langsung dosa, ya neraka dah, ya neraka dah, ya usul khotimah dah, ya gitu. Itu namanya memutus rahmat Allah terhadap asanya seseorang. Padahal orang masih, setiap orang yang berdosa masih punya harapan diampuni Allah selama dia belum meninggal dunia. Jadi selama kita melihat orang yang berdosa bagaimanapun, selama belum meninggal dunia, kita tidak berhak mencap apapun terhadap dia. Bisa jadi kita yang merasa kita tukang ibadah, akhirnya suul khotimah, yang kita kata-kata itu tukang mabuk, tukang judi, tukang zina, tukang segala kejahatan dia kerjain. Di akhir hidupnya Allah kasih rahmat, Allah kasih ampunan, dia istighfar, dia taubat, dia yang suul khotimah. Kita yang enggak. Bisa begitu? Bisa begitu. Sesuai dengan apa yang diriwayatkan dari Umar, dari Zaid bin Aslam. Kita baca berikutnya. Wa ruwiya an Umar an Zaid bin Aslam anna rajulan. Diriwayatkan dari Umar bin Zaid bin Aslam bahwasanya seorang lelaki
kana minal umamil madiyati, pada zaman dahulu kala, daripada umat-umat terdahulu sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW, yajtahidu fil ibadati, ia bersungguh-sungguh dalam ibadah, wa yushaddidu ala nafsihi, dan ia sangat menekankan dirinya untuk beribadah, wa yuqnitun nasa, dan ia membuat orang-orang lain putus asa dari rahmat Allah, wa yuqnitun nasa min rahmatillah. Dia sih ijtihad, dia bersungguh-sungguh, dia menekankan dirinya untuk benar-benar ibadah sama Allah, tapi dia memutus asa orang lain terhadap rahmat Allah, bikin orang putus asa dari rahmat Allah. Semua mata, ini orang berpikir yang tadi nih, lelaki itu kemudian meninggal dunia. Faqala ya Rabb, maka ia berkata, wahai Tuhanku, mali indaka, aku dapat apa? Aku dapat apa? Kata dia. Faqala lakan nar, Allah berfirman, engkau dapat neraka. Padahal dia ijtihad, padahal dia sudah musyaddiq, dia sangat rajin ibadahnya, sangat keras ibadahnya. Tapi apa kata Allah? Engkau dapat neraka. Kok bisa begitu? Faqala ya Rabb, fa ina ibadati wa ijtihadi. Kemudian lelaki itu berkata, ya Allah, mana ibadahku, mana kesungguhanku yang dulu aku kerjakan? Faqala innaka tuqnitun nasa min rahmati fid dunya, fa ana uqnituka al-yawma min rahmati. Allah berfirman, sesungguhnya engkau membuat orang putus asa di dunia dari rahmat dan ampunanku, maka sekarang aku membuat engkau putus asa dari rahmat dan ampunanku. Jadi dari kisah ini kita harus, pertama yang dapat kita petik, enggak usah putus asa sebesar apapun dosa kita, insya Allah Allah ampuni. Makanya istighfar, taubat. Enggak ada dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama masih hayat, masih dikandung badan. Yang kedua, jangan membuat orang putus asa dengan mencap mereka keburukan. Bisa jadi Allah berikan rahmat dan ampunan bagi mereka sebelum mereka meninggal dunia. Jangan bikin orang putus asa dari rahmat Allah. Baiklah Bapak adik yang dirahmati Allah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal 'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.